Al-Mu'allifu Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari nafa'anallah bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi ulumihi wa bi ta'limi kitabihi. Beliau Ibnu Athaillah Dadawuh halaman 6 yang bawa kitab hikam. Arif nafsaka minat tadbiri, arif istirahatkanlah nafsaka dirimu, ayyuhal muridu, hai murid. Jadi kabawakan bahasa Indonesia we kupat keindah. Minat tadbiri dari ngatur-ngatur urusan dunia, li amri dunyaka karena urusan duniamu, wahwa dan adapun yang namanya tadbir ayyuqadiro adalah membuat ukuran atau mengira-ngirakan siapa asasu seseorang binafsihi dalam dirinya sahos ahwalan dengan tingkah bermacam-macam tingkah wa amal yakunu yang ada itu sahos alaiha terhadap ahwalan alama netepan atas sesuatu tak tadi yang mengharuskan terhadap apa sahwatuhu sahwatnya sahos wa yudabbiro dan ikut mengatur ini sahos laha terhadap adanya ahwal terhadap apa yaliku yang layak. Udah jadi bahasa kita ya, yalik bahasa Indonesia, bahasa Arab, yang layak yang pantas biha terhadap ahwal terhadap nafsu, mohon maaf, min ahwalin dari berbagai macam tingkah wa amalin dan amal-amalan. Kalau ahwal itu pekerjaan hati, kalau amal bisa dohir bisa batin. Wayah tamu dan mementingkan itu sahos li'ajli dalika terhadap adanya matak tadi atau ahwal wahada dan ini tadbir ta'abun azibun adalah capek yang besar, istajala yang terburu-buru sahos lahu dengan adanya zalik linafsihi untuk dirinya sahos wala'ala aksaroma dan bisa jadi kebanyakan apapun yukodiru yang membuat ukuran sahos membuat perkiraan hu terhadap ma la yaqau tidak akan terjadi apa itu ma payakhibu maka rugilah apa donuhu sangkaan sahos wabi ta'birihi dan tetap dalam bahasa musonib menyusun kata-katanya musonib biarih dengan lapan arih isyaratun ada sebuah isyarah ari isyarah ila anal matlub kana sanyana anu disukri yang dituntut dari permohonan
musannif atau penyusun kitab ini adalah tarkuhu, meninggalkan matlub lil murid, bagi murid. Adapun matlub ma adalah sesuatu fihi yang tetap dalam ma ta'abud, adanya capek, wa mu'anatun, dan sangat payah. Amma tadbiru umuri ma'asihi, adapun mengatur dalam beberapa urusan kehidupannya sahos atau murid, ala wajhin, dalam sebuah jalan, sahala yang mudah, itu wajhin. Yasta'inu, yang menjadi tertolong si murid bihi, dengan adanya wajhin, alamat lubihi, atas yang dituntut oleh murid. Pala basa, maka ora opo-opo, tidak naon-naon, tidak mengapa, bihi, bagi murid. Waliza, jeung karena adanya la baksa, waroda, datang apa, at-tadbiru nisful ma'isa, ya, ngatur dalam kehidupan, nisful ma'isa adalah bagian atau setengah dari kehidupan. Para jamaah rahimakumullah, ya, biasanya dalam kehidupan kita ini seringkali menemukan tak sesuai dengan harapan, tak sesuai dengan perencanaan. Memang kadang kita selalu terobsesi, cenderung dengan rencana kita. Di sini maksud Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan sebuah wejangan terhadap kita. Ada yang tidak diperkenankan kita ngatur apa yang sudah diatur oleh Yang Maha Mengatur. Siapa yang Maha Mengatur? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu kita semua kadang sering punya aturan, ngatur ini, ngatur itu, ngatur ini. Adapun yang di sini adalah ngatur dalam urusan dunia. Namanya tadbirul mazmum, ikut ngatur yang tercela. Itu yang tidak diperkenankan karena biasanya capek. Kalau kita ngatur urusan dunia yang sudah diatur oleh Allah, apalagi yang menyangkut dengan urusan rezeki, itu capeknya luar biasa. Jangankan itu, aturan yang mubah saja, yang boleh, ya, kadang kita sering menemukan bahkan keseringannya nggak sesuai dengan rencana. Ini kita semua ini lagi punya rencana nih, ya Bu ya. Pulang dari sini sudah disusun ibu-ibu, nanti mau ngumbahan piring, mau nyuci. Bapak-bapak sudah nyiapin amplop karena mau kondangan, ada yang hajatan. Ibu-ibu sudah nyiapin mau ke pasar, ya, pulangnya dari ngaji, udah disusun. Fakta di lapangan ketika sudah pulang, ternyata di rumah ada tamu yang nagih hutang. Uang buat belanja akhirnya dibayarkan untuk bayar hutang. Berarti perencanaan kita itu sudah tidak sesuai dengan atau menemui gagal. Apalagi dalam urusan duniawi, ngatur dalam urusan duniawi yang menyangkut dengan rezeki,
Kadang kita sudah nyusun sampai ada seorang dalam hidup berumah tangga, cek bapana, pokoknya nanti kalau panen saya mau beli motor biar pengajian itu enggak nebeng di tetangga. Ibunya bukan rencananya, jangan itu Pak, aku pengen beli TV. Daripada kita nonton sinetron di tetangga, mendingan beli TV. Kata bapaknya, jangan dulu, motor dulu, karena motor untuk kepentingan bersama. TV dulu Pak. Itu sudah disusun, akhirnya berantem Bu, gak seteguran antara bapak dan ibu, antara suami dan istri. Untung anaknya mondok di 606. Ketika pulang, emang ada apa Mak? Kayaknya Mak gak seteguran dengan bapak. Tuh ayah kamu pengen beli motor, padahal motor belum perlu, motor juga yang odong-odong masih ada. Bukan bapak. Nah tuh mak kamu pengen beli TV yang baru, yang 51 inci. Hurin di kamar deh. Nah kata anaknya, Ma, Pak, mana duitnya? Bapak pengen beli motor, Ma pengen beli TV, mana uangnya? Nanti nak kalau mau panen. Padahal nanam padi pun belum, ya. Tangkar sudah, paseak geus miheulaan, nanam padi belum. Penyusunan rencana sudah dioptimalkan. Nah hal ini yang termasuk tadbirul mazmum. Lelah pikiran, merasa gak nyaman hati, akhirnya gak seteguran. Alhamdulillah nate budak nak keluar dari pesantren, diingatkan, Mak, Pak, saya pernah ikut ngaji di Agom. Kata Pak Endang, arih nafsaka anit tadbir, istirahatkanlah hatimu dalam mengatur urusan duniamu, karena itu ta'abun azimun, akan melelahkan yang sangat besar. Itu dalam urusan rezeki. Ada yang baik Bapak Ibu dalam urusan ini. Yang layak bagi kita adalah ketika tadbir dalam urusan agama. Salah satu contoh, sekalipun itu pun kadang meleset lagi. Contoh saja fakta di 606 pengajian sekarang. Ya, iya, aturan nanti jam sekian, ya. Pak Kiai Endang sudah berusaha maksimal mungkin, jamaahnya bakal datang sekian, sudah disusun dengan rapi, ya. Tapi nyatanya yang datang hanya sekian orang umpamanya. Maka ini rencana yang baik, tetapi tidak menemui harapan, maka tetap gak pernah dan gak boleh ngeluh sama Gusti Allah. Ini yang gak boleh itu yang melelahkan, manakala sesuatu yang sudah diatur oleh Allah. Terkecuali kita disertai dengan tawakal kepada Allah. Salah satu contoh, karena ada yang dibolehkan tadbiru umurin nisbul maisah, bahwa kita mengatur dalam kehidupan ini adalah bagian daripada setengah daripada kehidupan. Contoh begini,
bagi kaum tani, boleh bapak-bapak ketika kita mau tani ini rencana kita sudah menyusun mau nanam anu umur sekian, mau pupuk anu umur sekian, mau pupuk anu ya, kemudian diurus. Yang nggak boleh itu adalah pikiran kita, usaha kita belum tapi pikiran kita berhasil. Sudah diukur ya, sudah diukur, sudah ditentukan, pokoknya saya nanam 1 hektar harus dapat 20 ton. Itu dari mana tambahnya 20 ton? Oh ya. Saya nanam 1 hektar harus dapat 100 ton. Jadi pikirannya sudah kehasil, sudah diukur oleh kita. Ini Bapak Ibu ada yang mau hajatan nih ya, saya ngondang 100, menyebar 100 undangan, dikalikan 100.000, 1.000 undangan kali 100.000 berapa Bu? Udah 100 juta, saya dapat hasil 100 juta. Jadi kepikirannya 100 juta, padahal kita baru nyusun surat undangan, tapi kepikiran sudah hasilan 100 juta. Tamu yang akan datang baca lagi semua. Pas waktunya hujan, waktunya hajat hujan besar. Nah, boleh. Ana urid wa anta turid walakinallaha yurid. Saya punya rencana, Anda Bapak Ibu semua punya rencana, tapi semua yang pemilik rencana adalah hanya Allah. Yang kata makalah suka disebut al-abdu bitadkir wallahu bitadbir. Kita hanya mikir anu, Allah yang menentukan segala apa yang pernah kita pikir. Kadang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Maka yang boleh itu adalah usaha maksimal, ikhtiar maksimal, tawakal pun maksimal. Bagi kita dalam urusan rezeki, dagang sesuai dengan apa yang kita usahakan, dagang. Tapi tawakal kepada Allah pun harus maksimal. Yang gak boleh itu adalah yang matak jadi capek, kita punya rencana yang akan menghasilkan sekian, sudah diukur urusan penghasilannya. Itulah yang mengakibatkan seseorang kemudian bakal jadi capek pikirna. Mending capek pikir apa mending capek gawe? Sok coba ibu-ibu kalau capek pikir karena suaminya pengen nikah lagi, capek gawe, capek pikir lah, capek hati ya. Gak cukup 2-3 bulan tuh sembuhnya. Tapi kalau capek kerja di rumah tangga, dengan istirahat tidur bisa sembuh. Apalagi kita mikirin sesuatu yang sudah ditanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ada hubungannya dengan rezeki. Lantas tugas kita apa? Ya, tugas kita adalah mengikuti apa yang Allah perintahkan sebagai hamba ya. Kemudian Allah yang akan memberikan, karena kita sudah diputuskan dalam diri kita sebagai hamba Allah. Allah sudah menjamin ya. Ibarat begini aja, ibu sudah menitipkan anaknya di pesantren di Pak Kiai Endang. Betul Bu?
Percaya? Percaya dengan Pak Kiai Endang? Percaya. Tapi ibu datang ke sini ikut ngatur-ngatur. Seneng gak Pandang? Pandang mohon maaf, itu santri itu bangunnya harus jam 1 malam. Ya. Kemudian jam 2-nya harus ngaji. Ngatur-ngatur ibu, kira-kira di sini pengurus pesantren di sini nyaman nggak kalau ibu selaku wali santri ikut ngatur aturan pesantren? Enggak, ya. Apalagi ini Gusti Allah, kita sudah menyerahkan terhadap Allah dalam urusan dohiron wa batinan, termasuk dalam urusan rezeki. Maka kita nggak boleh ngatur-ngatur dalam urusan rezeki. Tugas kita adalah ikhtiar maksimal, niat ibadah la maksuda illallah, dan kita pun batin kita maksimal tawakal kepada Allah. Karena tak sedikit siapapun dia punya rencana sesuai dengan SOP. Apa Bu SOP Bu? Pokoknya mah kayak perusahaan itu ada SOP ya, standar operasional prosedur, sesuai dengan prosedurnya. Faktanya apa? Fakta di lapangannya nggak sampai apa yang diharapkan, tidak sesuai dengan SOP-nya. Oleh karena itu maka dina ieu kesempatan mari kita bersama-sama, sekalipun belum sampai pada titik akhirnya karena waktu yang membatasi kita. Jadi moga-moga kita semua bisa berusaha ibadah secara maksimal, dohiron wa batinan, kemudian tawakal kepada Allah pun secara maksimal. Kita serahkan aturan kepada Allah dan kita ngikuti aturan Allah. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena waktunya udah jam segini ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, moga-moga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beranjak kepada acara yang selanjutnya, yakni nasihat atau pengarahan. Insya Allah akan